Pemirsa, Rakernas PDIP hari ini terasa berbeda dengan gelaran Rakernas yang biasa dilakukan pada gelaran sebelumnya. Rakernas yang digelar ketiganya ini disinyalir sebagai bentuk konsolidasi yang teramat rahasia, mengingat sejumlah manuver yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap Capres Prabowo di saat PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres dari Partai Kepala Banteng. Untuk mengupas yang lebih jauh, kita telah terhubung dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat siang. Selamat siang, Bung Egan. Oke, baik. Sudah masuk audionya Bang Ray. Terima kasih atas waktunya Bang Ray. Ya. Rakernas PDIP diselenggarakan secara tutup. Ada yang menganggap bahwa ini merupakan upaya untuk mensolidkan dukungan Joko Widodo kepada Ganjar. Apakah memang ada sinyal ke situ, Bang Ray? Saya kira sulit untuk dibantah persoalan itu, mengingat bahwa hampir dalam mungkin 2 bulan, 3 bulan inilah ya, Pak Jokowi terlihat jauh lebih dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo ataupun PDI Perjuangan gitu. Sehingga elektabilitas Pak Prabowo cukup lumayan meningkat signifikan ya. Bahkan sekarang melewati Ganjar Pranowo, meskipun itu masih di dalam margin of error ya. Gitu. Dan oleh karena itulah ada kemauan yang keras sekarang dari PDI Perjuangan untuk kembali mengasosiasikan Pak Jokowi itu dengan Pak Ganjar gitu. Suatu usaha yang memang mau tidak mau harus dilakukan, mengingat begitu besar pemilih Pak Jokowi itu yang akan memilih siapapun nanti yang akan diajukan oleh Pak Jokowi sebagai calon presiden gitu. Dan oleh karena itu sudah terlihat kan di Pak Prabowo gitu. Dan oleh karena itu juga kalau dibiarkan terlalu lama berlarut-larut, ya potensi Ganjar itu akan ditinggalkan lebih tinggi atau lebih besar oleh Pak Prabowo itu akan makin terlihat. Mengingat sekarang misalnya Pak Prabowo sudah sangat intensif ya melakukan sosialisasi pencapresannya dengan membawa nama Pak Jokowi, ya kan? Di beberapa tempat baliho beliau dengan gambar Pak Jokowi juga sudah dimuat di mana-mana. Jadi mengasosiasikan Pak Prabowo begitu dekatnya dengan Pak Jokowi itulah sekarang ini mungkin yang pada tingkat tertentu yang menghajatkan PDI Perjuangan juga harus mengambil langkah yang harus lebih cepat. Bagaimana caranya supaya Pak Jokowi ini kelihatan jauh lebih dekat dengan Ganjar dibandingkan dengan Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Pak Prabowo tanda kutip ya berani membuat gambar dan memajang gambar Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo? Tentu dugaan terbesarnya itu ya karena Pak Jokowi tidak mempersoalkannya, alias Pak Jokowi memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk berkampanye dengan menyertakan wajah beliau di dalam beberapa iklan ataupun baliho ya spanduk yang ditebar oleh Pak Prabowo di berbagai tempat gitu. Lama-lama kalau dibiarkan situasi ini oleh PDI Perjuangan itu tadi amat mungkin membuat nama Pak Prabowo di pasar pemilu itu jauh lebih cepat meningginya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Bang Ray, Bu Mega berkali-kali menggunakan kata petugas partai. Kenapa kemudian Megawati merasa perlu menekankan terminologi itu ke Ganjar dan Jokowi? Itu pertanyaan ini sebetulnya sama dengan pertanyaan mengapa Pak Ganjar terlihat sekarang lebih dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar gitu. Saya kira ada persoalan secara personal antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu. Tetapi kalau disebut dengan satu kata persoalan mereka itu lebih pada sektor ego. Jadi ya presiden merasa dirinya adalah presiden, Ibu Mega merasa dia adalah ketua umum yang melahirkan presiden gitu. Jadi ini ego-ego yang sama-sama kuat gitu ya, dilakukan oleh berdua gitu. Yang sebetulnya ego itu kalau dilacak sumbernya nggak ada itu namanya demi kepentingan bangsa dan negara. Ini lebih karena memang kepentingan ego dua pemimpin bangsa ini gitu ya. Nah oleh karena itulah bagian dari ego itu ya Pak Jokowi kelihatan sekarang mendorong Pak Prabowo dalam kerangka justru menaikkan istilahnya itu daya tawarnya di lingkungan PDI Perjuangan dan memang itu lumayan berhasil. Faktanya sekarang misalnya PDI Perjuangan lah yang mulai kembali ya menarik Pak Jokowi sebagai bagian dari mereka, tentu dengan meninggalkan atribut apa yang disebut dengan petugas partai gitu. Misalnya kalau kita baca kembali atau kita dengar kembali pernyataan
pernyataan Ibu Mega yang kemarin, kata petugas partai itu sudah mulai disandingkan dengan kepentingan bangsa gitu. Jadi nggak lagi dilihat sebagai kelihatan kontrol dari partai politik kepada kandidat yang bersangkutan. Jadi kata-kata partai itu sudah mulai disambungkan dengan, petugas partai itu mulai disambungkan dengan kepentingan bangsa dan negara gitu. Itu di satu segi penghalusan yang kalau kita baca selama ini kata-kata petugas partai itu semacam klaim bahwa yang bersangkutan itu adalah orang yang ditunjuk oleh Ibu Mega sebagai calon presiden. Nah sekarang ini karena disangkutkan dengan kata-kata kepentingan bangsa, nah petugas partai itu dalam pengertian adalah orang yang diinfakkan gitulah kira-kira ya oleh partai kepada bangsa dan negara untuk mengelola bangsa dan negara ini. Jadi dua intonasinya udah beda nih gitu. Nah kenapa intonasinya ini beda? Karena itu tadi, karena ternyata penggunaan diksi petugas partai itu tidak cukup positif di mata masyarakat gitu. Dan oleh karena itu mulai sedikit demi sedikit berubah lagi intonasi soal petugas partai itu menjadi petugas partai demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, saya kira di luar persoalan ego itu mungkin juga ada soal masih ketidakrelaan Pak Jokowi terkait dengan gagalnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 ya yang kemarin gitu disebabkan oleh sikap PDI Perjuangan yang dengan tegas menolak kehadiran Israel di dalam pertandingan itu gitu. Jadi itu bisa dipahami karena persiapan kita yang begitu tinggi ya, lobbynya yang begitu dalam. Justru ketika sudah mulai masuk hari H, PDI baru menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan itu sehingga dibatalkan gitu. Bang Rey, jadi gara-gara Ganjar Pranowo adalah petugas partai sehingga akhirnya Jokowi lebih memilih Prabowo begitu? Iya, kata petugas partai itu juga kan disematkan kepada Pak Jokowi juga gitu. Dan kata-kata itu memang tidak positif bagi keduanya, baik kepada Pak Ganjar maupun kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap, karena dianggap petugas partai, dianggap milik partai gitu. Ganjar juga karena dianggap petugas partai, milik partai gitu. Nah itu yang saya sebut sekarang kelihatan PDI mulai menyadari bahwa kata-kata petugas partai itu tidak cukup positif di mata masyarakat. Dan oleh karena itu secara perlahan mereka mulai mengalihkannya dengan menyertakan kalimat kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi ada petugas partai yang diserahkan bagi kepentingan bangsa dan negara gitu. Lama-lama saya kira bahasa ini mulai akan kembali ditarik karena tidak terlalu menguntungkan baik kepada Pak Jokowi maupun kepada Pak Ganjar gitu. Karena petugas partai itu seolah-olah yang mereka hanya bekerja karena menjalankan amanah ketua umum gitu. Padahal kan mereka untuk kepentingan bangsa dan negara gitu kira-kira. Di situ juga menurut saya salah satu gap yang membuat Pak Jokowi juga ekstra hati-hati ya karena pada tingkat tertentu juga beliau merasa pernyataan petugas partai itu tidak elok bagi dirinya sebagai seorang presiden dari negara di mana pameonya begitu kita terpilih menjadi presiden tugas partai selesai, yang sekarang kita laksanakan adalah tugas negara dan bangsa gitu. Oke, baik Bang Rey, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Bang Rey.